Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pertemuan kita ketiga ya Bu ya. Kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian yang kedua adalah observasi, sekarang adalah pasca observasi. Jadi pada pertemuan ini apa sih yang benar itu harapkan dari pertemuan kita ini Bu? Nah, yang kemarin saya itu banyak belajar dari bisnis setelah adanya saya di supervisi pertama ya. Nah itu Gusti tahu kemampuan saya, nah saya bukan kekurangan dalam mengajar saya. Nah kemudian waktu diomongin itu, nah di situ saya tahu oh ternyata dalam mempersiapkan tuh harus begini. Nah dan sekarang saya mau mencari ilmunya. Padahal kita sharing ini Bu ya. Jadi yang belum yang kemarin kita lakukan itu setelah observasi ya Bu ya. Itu wawancara, kemudian observasi yaitu gubernur itu mengajar di kelas, kemudian sekarang pasca. Bagaimana sih perasaan gubernur selama kita melakukan coaching dengan coaching yang awal, kemudian observasi itu perasaannya gubernur setelah melakukan ini? Baik, saya itu merasa senang dan bangga. Kenapa? Karena saya itu guru biasa di sini, terus Bu Ismi milik saya. Wah itu tantangan terhebat ya. Nah ternyata di Gusti yang berikan itu, oh banyak ilmu yang didapat di situ Gusti. Kalau yang ditanya perasaan saya sangat senang banget senangnya. Sangat senang sekali ya Bu ya. Kalau dilihat dari pembelajarannya kemarin Bu ya, dari tujuan kemarin kan sudah ada beberapa tujuan yang Gubernur sampaikan. Dari tujuan itu apakah Gubernur sudah melakukan semuanya dari tujuan yang Gubernur kemarin sampaikan ke anak-anak? Ya, alhamdulillah tujuannya semuanya terlaksana. Karena kemarin kan kita belajar tentang trigonometri, perbandingan segitiga itu ada trigonometri ya Bu. Nah di situ ada 3 kalau tidak salah itu sudah disampaikan semua ke anak-anak dan anak-anak sudah memahami. Jadi semua tujuan sudah dilakukan ya Bu sesuai dengan RPP yang Gubernur bikin sebelumnya gitu ya. Jadi semuanya sudah dilakukan. Kemudian apa strategi Gubernur itu sudah dilakukan maksimal atau tidak? Strategi kemudian langkah-langkahnya kemarin Bu. Kalau menurut saya yang strategi kemarin dari RPP yang saya buat dan rencana yang saya sudah laksanakan itu sudah tersampaikan. Namun di situ masih ada kekurangannya adalah keaktifan anak. Nah, tidak semua yang kita rencanakan itu berjalan dengan begitu mulusnya enggak. Ternyata kemarin kan masih ada anak yang waktu suruh menjawab masih malu-malu, kadang masih ada yang berdeg yang gemeteran sampai tidak bisa ngomong gitu. Dan ada apa kita beri apresiasi yang baik yang seperti itu. Nah itulah apa yang kita rencanakan itu tidak semudah waktu kita di lapangan. Jadi kemarin saya melihat Gubernur itu memang benar-benar mengaktifkan siswa dengan membagi 3 kelompok ya, 4 membagi 4 kelompok, ada kelompok tabung, kelompok segitiga, kemudian itu ya. Jadi kemudian anak-anak itu maju kemarin itu. Nah, itu dari situ sudah saya lihat itu keaktifan anak-anak kemudian antusias, tetapi ada beberapa murid yang masih mengandalkan temannya gitu ya. Berarti menurut Gubernur nih untuk anak-anak biar aktif kemarin itu, apa keunggulan yang Gubernur punya kemarin itu? Nah gini Bisni, kan pembelajaran matematika itu pembelajaran yang ditakuti. Nah itu dari kalangan SD, SMP, bahkan SMA. Nah di mana kita sebagai guru itu kalau mengajarnya sudah tidak enak, bukan takut malah bosan. Nah makanya di situ saya kan memiliki beberapa metode untuk keaktifannya anak. Salah satunya, misal anak sudah mulai meletakkan kepala seret, itu sudah ciri-ciri itu. Jadi suara kita tuh harus agak dikeraskan, ayah nama atau dikasih hiburan seperti tepuk matematika. Kemarin kan ada tepuk matematika, ada yel-yel, bahkan untuk memberi semangat itu setiap anak ada anak yang presentasi, kita tuh, ayo kelompok lain ada yang mau menanggapi, ada. Nah akhirnya kan mikir oh iya kan seperti itu. Nah jadi
tertarik gitu. Jadi di dalam kelas itu tidak ada yang belum ya wes aku tidak penting atau apa gitu tuh kan kadang ada seperti itu ya Bu ya. Nah jadi kita tuh harus mawas satu-satu. Oh itu sudah mau mulai dah, kalau tangan sudah di atas meja tuh mau mulai dan mau sebenarnya atau apa gitu. Nah jadi guru itu harus benar-benar membimbing, memantau dan melihat itu. Tentunya Bunda kemarin itu sudah mengaktifkan siswa. Apakah Bunda kemarin itu juga menggunakan alat peraga yang lain atau bagaimana strategi yang memang ini adalah kelebihan saya seperti itu? Ada kan kemarin menggunakan PPT ya. Selain menggunakan melihat awalnya kan melihat video, dan kan kita melihat video itu anak-anak kan sudah mulai. Oh pelajaran ini sekarang tujuannya ini ya. Oh ternyata materinya seperti ini ya. Nah di situ setelah menggunakan video, saya itu kan menggunakan alat peraga segitiga ya. Nah kalau hanya digambar atau dibayangkan, coba segitiga sama kaki seperti apa? Posisinya kakinya seperti kan. Kadang kan menggunakan tangan itu tidak akan anak-anak itu tidak akan bisa membayangkan nyatanya. Gitu. Jadi kan kemarin saya menggunakan segitiga yang saya buat dari lidi, yang saya sambung ini segitiga siku-siku. Oh ternyata siku-siku itu ada sikunya sama kaki, bukan kita gambar segitiga kan anak-anak kadang nyeletuk. Oh gambar segitiga itu sama kaki ya Bu, digambar sama kakinya kadang-kadang seperti itu. Nah jadi kita sebagai guru apalagi matematika itu harus benar-benar memberikan media yang nyata. Nah kalau memang berpeluang ya sudah kita buat tabung, kita buat kubus. Nah karena kemarin saya segitiga, ya saya bawakan macam-macam segitiga. Luar biasa ya Bu ya. Berarti Bunda itu sudah ada media IT dengan cara PPT kemarin ya. Kemudian ada alat peraga yang langsung bisa dipegang anak-anak ya. Kemudian membaginya dengan baik ya. Itu kelebihan dari Bunda. Ketika pembelajaran, apakah masih ada yang kurang Bu dari sela-sela pembelajaran itu? Ketika Bu Nur Hayati sudah maksimal nih menggunakan alat peraganya, kemudian menggunakan IT-nya. Nah, apakah masih ada kekurangan-kekurangan ketika anak-anak mendapatkan materi itu? Ada. Oke. Ada. Tidak semua anak itu cerdas. Tidak semua anak itu murid. Anak itu tidak bisa dipaksa juga. Ya sudah, benar adanya kurikulum merdeka itu benar. Ya kita tidak boleh membiarkan tiba-tiba dibiarkan ya sudah apa sudah merdeka ini tidak boleh guru seperti itu ya. Nanti tidak akan dapat barokahnya katanya seperti itu. Makanya kita kalau masalah kekurangan setiap kita mengajar itu pasti ada kekurangan banyak. Tidak semua guru itu perfect di depan gitu ya. Kekurangannya satu, bagaimana saya harus memberikan aktif anak itu bagaimana. Terus kan ya seperti yang saya bilang tadi, anak yang sudah mulai lelah itu melihat guru ngomong, temannya ngomong itu pasti kan membosankan. Ya, dimana ya kita harus menyela-nyela saja. Harus ada begini dalam waktu 2 jam pelajaran itu kita harus mempunyai trik agar anak-anak semangat. Lelah, yang memang lelah, tetapi harus dilakukan. Tapi memang saya melihat kemarin anak-anak benar-benar aktif ya Bu ya. Dan memang pembelajaran itu kalau mungkin kalau dulu SMP itu saya tuh wah gitu ya. Tapi kemarin saya itu memang melihat energi positif dari Bu Nur. Nah, bagaimana sih Bu Nur untuk kedepannya? Misalnya anak-anak ini sudah pembelajaran Bu Nur ini sudah bagus. Bagaimana kalau kedepannya itu lebih bagus lagi? Mungkin Bu Nur melakukan sesuatu yang lain gitu. Apa mungkin yang bisa dilakukan sama Bu Nur? Baik, yang pengen yang ingin saya lakukan, saya sudah melakukan kan strategi seperti itu. Ini tantangan juga sendiri. Kemarin waktu ditanya, waktu tes wawancara CGP, nah itu saya kan ditanya apa tantangan guru ke depannya. Wah modelnya sudah bagus, gitu. Ilmunya sudah mulai diserap. Gitu. Tapi apakah hanya berhenti di situ? Tidak. Saya akan mencari ilmu-ilmu lagi. Ada MBMP, kita bisa belajar sama teman. Terus di sini kan guru matematika kan tidak saya saja, banyak ada yang senior gitu ya. Nah itu saya harus menggali lebih lagi. Jangan berhenti. Wah saya belum dapat, tidak. Tapi akan harus tentang ilmu. Kita harus menjadi guru itu harus update ya. Jadi guru itu harus update. Jangan wah sudah nanti anak-anak paham anak-anak. Kadang anak-anak itu pas waktu itu iya paham. Nah besok 1 jam setelahnya itu
sudah masa lalu dilupakan. Padahal masih hangat ilmunya. Iya, kalau anak yang cerdas mungkin dikasih materi itu lagi pasti bilang dulu materinya itu lagi. Nah kan ada, makanya tadi kan Gusni bilang diferensial gitu ya, diferensiasi anak-anak perbedaan itu, makanya di setiap kelompok itu harus ada ya harus ada itu, harus ada anak yang kita sebagai guru itu harus tahu gitu. Jadi jangan yang pintar kelompok pintar ada, nanti yang maaf bukan tidak pintar ya, yang tidak aktif itu malah jadi melempem, tambah melempem gitu. Jadi harus nah saya juga di situ kelemahan saya ya, kolaborasinya tuh di situ kelemahan saya masih belum bisa ngecek satu persatu. Gitu. Jadi gubernur itu sudah mendapatkan ilmu misalnya dari AGMP, dari teman-teman sejawat. Mungkin ada yang bisa membantu ibu untuk ini loh pembelajaran saya harus lain daripada yang lain. Mungkin dengan siapa gitu. Ini loh yang harus saya lakukan. Gitu. Ya harus dia belajar ya sama kawan kemarin kan sudah mendatangkan itu pembimbingan itu apa ya harusnya sekali dari sekolah lain itu kan juga keren. Jadi kita bisa belajarnya itu bukan hanya di SMA Thomas, bukan hanya di YouTube, jadi dari sekolah lain juga bisa. Kalau ditanya Bunda Hayati mau belajar dari siapa, ya siapa saja. Nah termasuk ini. Nah kan dulu waktu Krisnia ngaju di depan di aula, saya jadi wah keren banget, iya ya ada car gitu ya. Jadi kita andai matematika tuh ada kartu-kartu seperti itu, ada gambar-gambar seperti itu kan keren gitu. Kan saya juga mikir, oh iya. Nah kalau di matematika itu kan tidak ada praktek seperti biologi. Nah kalau biologi itu kan berpraktek ini ya. Ada ini apa kemarin itu ada air itu yang kita mengalir apa tidak tahu itu. Tapi saya senang belajar biologi, hanya saja saya ada ambil jurusan biologi ke matematika ya ada sudah rezekinya di situ. Nah kalau matematika saya buat seperti itu, anak-anak itu pasti keren kayaknya. Nah ya kan kemarin kan saya lihat ya ini membawa anak-anak ke gazebo gitu. Saya coba Bu, saya membawa papan kecil. Nah di situ ya memang kalau matematika itu belajarnya ya rumus. Nah tapi rumus yang seperti apa yang sekiranya melekat anak-anak. Saya tuh tidak pernah menyuruh anak-anak itu menghafal. Kalau menghafal tuh sekarang hafal besok hilang. Nah jadi kalau matematika itu di konsep aja gitu. Itu yang saya kira. Jangan menghafal. Kalau Bunda Hayati ditanya sini 30 itu saya tidak bisa. Saya bilang multiplikasi itu, Bunda tidak bisa kalau menghafal. Saya kan gitu. Nah saya tuh selalu memberikan konsep apa? Ya pakai akar, itu ada sendiri. Nanti sampai kapanpun pasti ingat. Jadi kita itu kalau di trigonometri itu ada nilainya 0, 30, 60, 45, sama 90. Itu ada nilainya. Jadi kalau anak-anak saya ingat dulu waktu saya makan lihat jari itu ingat sama sin-cos tan. Jadi kan sampai penerapan sehari-hari anak-anak itu sudah ingat matematika, sudah ingat gurunya gitu ya, dan Bunda Hayati juga sudah membawa anak-anak keluar, gitu, sudah pembelajarannya sudah memaksimalkan potensi yang anak-anak miliki gitu ya Bu ya. Kedepannya ini Bu Nur Hayati apakah punya target nih? Misalnya saya pada materi selanjutnya saya punya target yang seperti ini gitu. Apakah Bu Nur Hayati punya target? Punya. Kalau ditanya punya, ya saya punya. Harus terlaksana. Apa itu? Ya lihat materi juga. Kalau materinya mudah dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan biasa diajak keluar lingkungan, ya saya bawa. Tapi kan ada materi yang harus ada di dalam kelas. Ya sudah di dalam kelas saja. Jadi kita tidak bisa memaksa anak untuk terima. Itu target saya. Dan target saya selanjutnya saya pengen membuat video pembelajaran yang pengen saya upload di YouTube. Kalau dulu saya sering banget, kenapa? Karena pandemi. Jadi apa-apa di video. Saya ngomong juga saya video, saya membuat materi itu saya buat video. Kenapa? Kan belajarnya dari rumah, tidak melihat wajah saya, tidak luring. Jadi saya senang buat video. Nah itu saya pengen mengaktifkan itu lagi. Itu harapan saya. Jadi selama dari dulu pernah bikin YouTube ya dengan tentang pembelajaran. Kemudian ini kedepannya juga Bu Nur akan membuat lagi, mengaktifkan lagi. Jadi setelah diajari sama Bu Nur, kemudian anak-anak bisa melihat misalnya apa yang lupa, misalnya perumusan
luar biasa. Jadi benar sudah mumpuni IT-nya ya Bu ya. Sudah mumpuni IT-nya, sudah menguasai beberapa pembelajaran gitu ya. Sudah menargetkan kedepannya saya harus seperti ini. Menjadikan guru itu ternyata berinovasi ya. Nanti benar sudah melakukan inovasi, kemudian mengaktifkan siswa, kolaborasi dengan rekan sejawat ya, baik itu teman-teman di MTMT maupun lingkungan sekolah ya. Bagaimana Bu kalau misalnya benar kan sudah ada semuanya, untuk penilaiannya mungkin benar itu bagaimana untuk yang namanya aktif penilaiannya, mungkin benar apa mengalami kesulitan atau tidak Ya itu penilaian. kadang ya kita kalau ngajarnya itu sudah terlalu enak. Kan biasanya kalau di LPP itu setiap kali pertemuan materinya ini, cara melaksanakannya seperti ini, nanti penilaiannya seperti ini. Kadang pas waktu penilaiannya atau kuis itu terlupakan kalau sudah terlalu enak. Kan saya mikirnya gini, anak-anak kalau dikasih tugas terus itu tugas terus gitu nanti. Jadi dibuat kuis. Nah kayak kemarin saya di kelas lain, bukan waktu supervisi ya, itu saya menggunakan metode game. Nah jadi anak-anak ada dua kubu, dua baris yang kedua membuat soal, baris yang kedua menjawab. Jadi yang dua baris ini saya suruh membuat pesawat. Nah di dalam pesawat itu ada soal, ada nama anak, ada nomor absen, ada soal. Nanti yang mengerjakan itu, pesawat itu dilempar. Nah dan yang mengerjakan itu mempunyai jawaban dan namanya. Nah di situ kertas pesawat tadi dikumpulkan, saya nilai. Nah kan banyak ya penilaiannya. Kadang waktu kegiatan berkelompok, diskusi kelompok itu kan ada nilai individu sama nilai kelompok. Nilai individu itu kapan? Waktu mereka presentasi, waktu mereka aktif bertanya. Itu kadang saya kalau dalam membuat nilai itu ada buku nilai sendiri, ada jurnal sendiri, ada nilai sendiri. Nah nilai itu kadang saya senang memberi bintang sampai nilai plus. Nah kalau anak yang sering tanya itu tidak perlu nilai angka, tidak usah 60 sampai 100 tidak usah. Tinggal dikasih aja tanda plus atau bintang di samping namanya. Nanti kelihatan, oh anak yang aktif itu, oh ini anak yang aktif. Setiap kali pertemuan saya guru, saya tidak pernah menyembunyikan nilai anak. Silakan kalian boleh melihat nilai di depan. Nilai itu memang sebuah kalian. Kalau tidak tuntas itu saya pakai bulpen merah. Kalau tuntas saya pakai bulpen hitam. Nah kemudian untuk nilai ulangan apa itu ada sudah saya cetak sendiri. Nah kelemahannya itu di apa? Waktu nilai individu sama nilai kelompok di situ ada yang di guru itu kan harus mendengarkan, harus mengamati gitu ya. Ya tinggal dilihat aja, oh anak itu aja yang aktif gitu. Anak yang tidak aktif bagaimana? Ya nanti kan ada ranking namanya kan, yang pinter tinggal di pengayaan saja, yang kurang pemahamannya kurang ya. Bunda sudah melakukan mulai dari pertama ya Bu ya, mulai persiapan RPP, kemudian strategi, langkah-langkah semua, mulai sampai penilaian sudah dilakukan dengan sebegitu siapnya gitu ya, untuk mengaktifkan murid. Apa sih Bunda kesan dan pesan dari pertemuan kita ini? Sudah melakukan perang, kemudian observasi, kita juga coaching, ya. Apa kesannya dari Bunda? Ya, kesan saya itu sangat, pertama ya saya itu bangga sudah dipilih itu bangga. Terus saya tuh di sini juga banyak yang mendapatkan ilmu dari sosok Gusti juga ya. Dari Gusti selama menjadi CDP itu saya mendapatkan ilmu sabar. Kadang Gusti, aduh tugas gitu. Nah di situ saya melihat, tapi Gusti itu tetap aja mengeluh, meskipun ngeluh itu mungkin karena stresnya banyak. Dan itu kan diungkapkan dengan kata-kata gitu. Kadang saya melihat, bisa nggak ya saya seperti itu. Kadang Gusti juga selain CGP kan mengerjakan tugas-tugas CGP juga mengajar kan. Nah di situ saya melihat, wah sudah banyak tugas kemudian mengajar. Oh berarti orang CGP itu juga harus memberikan selain materi, selain ilmu, dia juga bisa menerapkan di satu waktu itu. Oh berarti saya banyak di situ ilmu yang saya peroleh. Apalagi Gusti memilih saya, dulu besok harus supervisi, materinya apa? Nah itu ditagih kan, belum ditagih sama Gusti. Oh iya Gusti, besok gimana? Ya sudah, saya berikan materi-materi itu dan
Bisni memberikan semangat, Bisni juga memberikan Ibu Nur itu ya sama tadi kan ngajarnya gini. Nah padahal Bisni ngomong dari awal, enggak, saya tidak menilai kok, tenang aja. Tapi saya senangnya gini, Nur, tadi ya kurangnya itu waktu menilai itu tidak ada, kamu ini tidak ada, bayar tuh. Nah jadi di situ saya punya apa ya, kesan tersendiri, kesan yang sangat baik. Dan untuk membimbingnya Bu Bisni itu saya juga bangga waktu datang mengamati Bu Bisni, memberikan arahan waktu di aula juga. Nah itu katanya Bu Bisni gini, itu saya juga melihat, oh seperti itu. Luar biasa ya Bu ya, saya juga mendapatkan manfaat juga ketika coaching sama Bu Nur, ketika pembelajaran matematika, bahwa matematika itu tidak menyeramkan itu gitu. Jadi dari awal sejak wah ini pembelajaran memang lain ini ya. Jadi anak-anak itu memang semangat. Terima kasih Bu Nur waktunya, kemudian semuanya dari persiapan sudah menemani saya untuk menyelesaikan tugas JDP ini. Terima kasih banyak Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.